Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-23, Mutiara Sabda Allah, Minggu 10 September 2023, dengan tema Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Renungan diambil dari Roma bab 13 ayat 8 sampai 10 atau bacaan kedua dalam minggu ini. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas Rasul Paulus menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa intisari hukum Taurat adalah kasih. Hukum Taurat diciptakan sebagai panduan supaya hidup manusia mengasihi Allah dan sesama. Ahli-ahli Taurat pada zaman itu mentaati hukum Taurat secara literal atau seperti kata per kata, sehingga tidak memahami makna yang sesungguhnya dalam hukum Taurat itu sendiri, yaitu kasih. Sebagai contoh, pada saat ahli Taurat melihat seorang dirampok di tengah jalan dalam keadaan orang itu setengah mati, apakah ia menolong? Tidak, karena ia takut najis. Dia pergi begitu saja meninggalkan orang yang dirampok itu. Sedangkan dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu berbelas kasih bahkan di hari Sabat yang diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari istirahat dan hari kudus. Yesus menunjukkan superioritas kasih di atas hari Sabat itu sendiri dengan melakukan penyembuhan orang sakit, menolong orang yang berkesusahan. Justru hal itu menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Bapak, Ibu yang terkasih, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam hidup sehari-hari? Kiranya ada 3 hal yang bisa mendamaikan, membuat tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, bertutur katalah yang baik, karena dengan tutur kata kita secara tidak sengaja ataupun tidak kita sadari menjadikan orang lain tersinggung, sakit hati, marah, dan sebagainya. Yang kedua, janganlah menggosip, karena dengan menggosip kita secara tidak langsung sudah mengadili orang lain yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, dalam perbuatan kebaikan, janganlah memilih-milih atau membeda-bedakan. Bapak, Ibu yang terkasih, dengan demikian mudah-mudahan hidup kita bisa bermakna dan berguna bagi sesama, baik di lingkup keluarga, gereja, maupun di dalam masyarakat umum yang kita hidup sehari-hari. Terima kasih. Salam berkat, penuh semangat.
berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.